Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat guru, pada video kali ini kita akan membahas pembelajaran membaca permulaan di kelas awal SD. Nah, sama-sama kita tahu bahwa kemampuan membaca merupakan salah satu kemampuan dasar berbahasa yang diajarkan di lingkup sekolah. Karena itu, keterampilan membaca merupakan keterampilan dasar yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Mengapa? Karena kegiatan membaca menjadi salah satu yang digunakan untuk memperoleh informasi yang ada pada tulisan. Oke, kali ini kita akan bahas satu persatu terkait dengan membaca permulaan khususnya di kelas awal sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Mengapa siswa perlu memiliki kemampuan dalam membaca permulaan? Nah, sahabat guru, kemampuan siswa dalam membaca permulaan ini menjadi salah satu dasar bagi pengembangan keterampilan membaca lanjut, di mana keterampilan membaca lanjut ditentukan melalui seberapa tepat, cepat, dan pahamnya siswa terhadap teks yang dibacanya. Nah, selain itu, keterampilan membaca juga merupakan salah satu kemampuan literasi yang mengacu pada bahasa tulis. Nah, literasi dalam pengertian luas mencakup keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Sebelum kita membahas terkait dengan pengertian membaca permulaan, tujuan, serta periode membaca permulaan, ada baiknya kita pahami bahwasanya keterampilan membaca yang ditargetkan di sekolah dasar itu dibagi menjadi dua tahapan. Yang pertama membaca permulaan dan kedua adalah membaca lanjut. Untuk membaca permulaan biasanya di kelas 1 ya. Pembelajaran membaca merupakan tahapan tingkat dasar atau permulaan. Nah, kemampuan membaca tingkat dasar ini merupakan kemampuan yang harus dikuasai siswa yang disebut dengan kemampuan melek huruf. Maksudnya apa? Anak-anak dapat mengubah dan melafalkan lambang-lambang tertulis menjadi bunyi-bunyi bermakna yang biasanya digunakan untuk berkomunikasi. Itu tadi membaca permulaan yang biasa juga disebut dengan melek huruf. Selanjutnya membaca lanjut. Nah, ini biasa di kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD. Nah, siswa diarahkan pada keterampilan membaca lanjut atau membaca pemahaman, di mana siswa mampu memahami, menafsirkan, menghayati, dan merespon bacaan, serta dapat memanfaatkan strategi pemahaman bacaan yang tepat. Nah, sahabat guru, kemampuan membaca lanjut ini juga disebut dengan melek wacana. Yang dimaksud dengan melek wacana adalah kemampuan membaca yang sesungguhnya, yakni kemampuan mengubah lambang-lambang tulis menjadi bunyi-bunyi bermakna, serta pemahaman akan makna lambang-lambang tersebut. Pengertian membaca permulaan. Sahabat guru, sebenarnya ada banyak definisi atau pengertian membaca permulaan. Namun dalam video kali ini saya mengutip dari pendapat Kumullah dan kawan-kawan tahun 2019 dan pendapat Basu dan kawan-kawan tahun 2014. Apa kata Kumullah? Membaca permulaan merupakan tahapan proses belajar membaca bagi siswa sekolah dasar kelas awal. Siswa belajar untuk memperoleh kemampuan dan menguasai teknik-teknik membaca dan mampu menangkap isi bacaan dengan baik. Selanjutnya, menurut Baso, bahwasanya pembelajaran membaca permulaan merupakan tingkat proses pembelajaran membaca untuk menguasai sistem tulisan sebagai representasi visual bahasa. Jadi dari dua pendapat ini dapat dikatakan bahwasanya membaca permulaan merupakan tahapan proses belajar di sekolah kelas awal sekolah dasar untuk memiliki kemampuan dalam menguasai teknik-teknik membaca, menangkap isi bacaan, serta menguasai sistem tulisan sebagai representasi visual bahasa. Tujuan membaca permulaan sendiri ada dua. Yang pertama, agar siswa dapat membaca kata-kata dan kalimat sederhana dengan lancar dan tepat. Yang kedua, agar siswa memiliki kemampuan memahami dan menyuarakan tulisan dengan intonasi yang wajar sebagai dasar untuk dapat membaca lanjut. Nah, selanjutnya, guru juga perlu memahami periode membaca permulaan. Di
sini pelaksanaan membaca permulaan di kelas 1 sekolah dasar dilakukan dalam 2 tahap, yaitu membaca periode tanpa buku dan membaca dengan menggunakan buku. Mari sama-sama kita perhatikan apa perbedaan dari kedua periode ini. Pertama, periode membaca tanpa buku. Pembelajaran membaca tanpa buku dilakukan dengan cara mengajar dengan menggunakan media atau alat peraga selain buku. Misalnya kartu gambar, kartu huruf, kartu kata, yang tentu saja harus memberikan kesan yang menarik agar anak merasa sangat senang saat belajar. Di sini nampak beberapa kartu gambar, kartu huruf, dan kartu kata. Kedua, periode dengan buku. Pembelajaran membaca dengan buku merupakan kegiatan membaca dengan menggunakan buku sebagai bahan pembelajaran agar anak rajin untuk membacanya. Lalu, apa saja tahapan membaca permulaan? Nah, sahabat guru, membaca permulaan diberikan secara bertahap mengikuti 2 kegiatan, yakni kegiatan pra membaca dan kegiatan membaca. Apa saja kegiatan pada tahap pra membaca dan tahap membaca? Nah, kita lihat sama-sama di sini bahwasannya pada tahap pra membaca kepada siswa diajarkan yakni sikap duduk yang baik pada waktu membaca, kemudian cara meletakkan buku di meja, selanjutnya cara memegang buku, kemudian cara membuka dan membalik halaman buku, serta terakhir adalah melihat dan memperhatikan tulisan. Ini adalah tahapan pra membaca. Nah, pada tahap kegiatan membaca permulaan, lebih dititik beratkan pada aspek-aspek yang bersifat teknis seperti ketepatan menyuarakan tulisan, lafal dan intonasi yang wajar, dan terakhir adalah kelancaran dan kejelasan suara. Bagaimana penilaian kemampuan membaca permulaan? Butir-butir yang perlu diperhatikan dalam evaluasi pembelajaran membaca permulaan, baik di kelas 1 maupun kelas 2 SD mencakup pertama adalah ketepatan menyuarakan tulisan, kedua kewajaran lafal, ketiga kewajaran intonasi, keempat kelancaran, kelima kejelasan suara, dan keenam adalah pemahaman isi atau makna bacaan. Nah, sahabat guru, untuk menilai poin 1 sampai dengan poin 5, ini bisa siswa diberikan tugas membaca nyaring atau bersuara. Sementara untuk poin 6, pemahaman isi maupun makna bacaan, ini dapat dinilai melalui pertanyaan yang berkaitan dengan isi bacaan. Nah, melihat dari penilaian kemampuan membaca permulaan ini, guru kelas 1 dan kelas 2 haruslah berusaha sungguh-sungguh agar ia dapat memberikan dasar kemampuan membaca yang memadai kepada anak didiknya. Ya. Hal itu dapat terwujud melalui pelaksanaan pembelajaran yang baik. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang baik, perlu ada perencanaan, baik mengenai materi, metode, maupun pengembangan dari kegiatan membaca permulaan ini. Agar guru dapat membelajarkan membaca permulaan, ada beberapa metode yang dapat dijadikan acuan, antara lain metode abjad, metode bunyi, metode suku kata, metode kata lembaga, metode global, dan metode SAS. Nah, sahabat guru, metode-metode ini bagaimana teknisnya nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya. Sahabat guru dimanapun berada, perlu diketahui bahwasanya tahapan yang dilakukan dalam pembelajaran membaca permulaan di sekolah dasar tidak hanya bertujuan agar siswa melek huruf, namun juga memiliki nurturan efek atau dampak pengiring. Oleh karena itu, perlu membiasakan membaca, sehingga kebiasaan membaca tersebut akan menjadi budaya yang akan meningkatkan kemampuan literasi siswa dan mengembangkan keterampilan berbahasa. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.